Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku yang Bapak cintai dan insya Allah dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah dengan izin dan nikmat Allah pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah walaupun lewat udara, tapi kita tetap berharap mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi rahmat dan barokah bagi kita dan menjadi catatan amal kebaikan. Salam serta sholawat pun senantiasa tersanjung pada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita pun menjadi pengikutnya yang mendapatkan syafaatnya dari baginda Rasulullah beliau. Amin. Anak-anakku yang Bapak hormati dan dimuliakan oleh Allah, Bapak bersyukur kalian diterima di SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang. Jadi Bapak mengucapkan selamat menjadi warga di SMA N4 Kabupaten Tangerang, dan mudah-mudahan kehadiran kalian sebagai bagian dari Sivitas Akademi SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang membawa kebaikan dan kemajuan serta prestasi yang membanggakan, baik bagi diri kalian, bagi keluarga, dan juga tentu bagi sekolah, yaitu SMA N4 Kabupaten Tangerang. Perkenalkan, nama saya Haji Uji Gunawan. Saya salah satu pengajar di SMA N4 Kabupaten Tangerang. Di kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan materi di kegiatan MPLS 2020 ini, yaitu penguatan karakter. Oleh sebab itu mudah-mudahan materi ini nanti bisa bermanfaat bagi anak-anakku dan kita semua. Silahkan menyimak. Terima kasih. Baik anak-anakku, kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang pembentukan karakter. Di masyarakat kita sekarang ada asumsi, ada pandangan bahwa anak muda itu adalah pemberontak, baik di rumahnya maupun di sekolah, malas, yang tidak berprestasi, kemudian banyak yang terlibat kasus hedonisme, seks bebas, ya, penyalahgunaan obat, ya, malas belajar, kemudian malas beribadah, ya. Nah, ada yang mengatakan generasi muda menjadi generasi yang lost generation, generasi yang nol, gitu. Artinya generasi yang rusak. Tapi tentu mudah-mudahan anggapan dan ungkapan itu menjadi sesuatu yang tidak terbukti, ya, terutama bagi siswa-siswi SMA N4 Kabupaten Tangerang, ya, yang sekarang diterima di sini. Kalian mungkin pernah mendengar kisah sukses Chairul Tanjung, ya. Chairul Tanjung itu pernah menjabat sebagai Menko Ekonomi di masa Presiden SBY, ya. Beliau itu dalam majalah Forbes tahun 2005 itu dinyatakan sebagai orang terkaya kelima di Indonesia atau bahkan mungkin di dunia, ya. Bahkan kemudian tahun 2010 beliau dinyatakan sebagai orang terkaya, gitu ya. Jadi beliau kekayaannya cukup luar biasa, ya, hampir 64,5 triliun, ya. Nah,
eh, dalam bukunya yang berjudul Khairul Tanjung, Si Anak Singkong, itu dinyatakan bahwa Khairul Tanjung itu dia pernah menjadi mahasiswa teladan tingkat nasional tahun 1984 sampai 1985, dan bahkan beliau pernah menjadi eksekutif muda ya yang berprestasi. Jadi beliau sangat sukses. Bahkan kesuksesannya tidak hanya diakui di dalam negeri, tapi juga menjadi acuan banyak orang, terutama dalam bidang bisnis. Ya. Nah, padahal kalau kita lihat latar belakangnya, beliau itu berasal dari keluarga miskin. Dari 8 bersaudara, beliau tinggal di Jakarta di gubuk kecil, rumahnya cuma 1 petak, bahkan sampai tidak punya kamar mandi rumahnya. Bahkan kalau mau mandi buang aja dia harus ke kali. Ya, tapi karena beliau mempunyai prinsip bahwa pendidikan itu harus diutamakan, ya, dengan pendidikan itu akan merubah ya kondisi, situasi, dan bahkan krisis ekonomi yang dialaminya, maka dengan prinsip itu akhirnya kemudian beliau berhasil ya menjadi orang yang sukses, salah satu orang yang sukses. Nah, contoh ini tentu bisa menjadi teladan bagi kita bahwa kesuksesan itu memang harus diwujudkan dalam keseriusan dan kedisiplinan dan kesungguh-sungguhan. Oleh sebab itulah Bapak berharap diterimanya kalian di SMA N4 Kabupaten Tangerang itu akan membawa kesuksesan, ya, baik kesuksesan dalam kehidupan dunia kalian maupun kesuksesan dalam kehidupan akhirat kalian, ya. Kenapa harus dua-duanya? Karena memang hidup kita itu tidak hanya di dunia, ya. Bahkan kalau di dunia itu kehidupannya bersifat sementara. Kehidupan yang abadi itu adalah di akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang lebih baik dan kekal, ya. Nah, oleh sebab itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ikmal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu qadan. Jadi berbuatlah kita, beramallah kita untuk kehidupan dunia kita seakan-akan kita akan hidup selamanya, dan berbuatlah kita atau beramallah kita untuk kehidupan akhirat kita seakan-akan kita akan mati besok. Nah, jadi kalau kita ingin sukses, maka raihlah dua-duanya. Dunia kita raih, akhirat kita gapai. Nah, tentu untuk meraih itu harus dengan ilmu, ya. Makanya kalau ingin meraih dunia harus dengan ilmunya. Kalau kita pun ingin meraih akhirat, maka juga harus dengan ilmunya. Kalau kita pun ingin meraih kedua-duanya, maka harus dengan ilmunya, ya. Nah, makanya ada pepatah mengatakan, ya, kalau kita ingin meraih dunia maka harus dengan ilmunya. Ilmunya harus kita genggam tangan kiri kita. Kalau kita ingin meraih akhirat maka harus kita genggam juga ilmu akhirat itu tangan kanan kita. Lalu kemudian kita satukan sehingga kemudian kita akan bisa meraih dua-duanya. Makanya Albert Einstein pun pernah mengatakan bahwa ilmu tanpa agama itu akan menjadi buta, ya. Dan sebaliknya agama tanpa ilmu pun akan menjadi buta, ya. Nah, jadi kita berharap, ya, bahwa kita termasuk orang-orang yang bisa meraih kesuksesan baik dunia kita maupun akhirat kita. Ya, tapi tentu untuk meraih itu adalah dengan ilmu. Tidak mungkin kita akan bisa meraih kesuksesan itu tanpa dengan ilmu. Nah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala
berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi Allah pasti akan meninggikan derajat dan kemuliaan kita. Pertama adalah dengan keimanan kita, dengan ketakwaan kita. Dan yang kedua, Allah pasti akan meninggikan derajat kemuliaan kita baik di dunia maupun di akhirat adalah dengan keilmuan kita. Nah, oleh sebab itu ya, maka kalian masuk ke sini ke SMA, lalu kemudian kami para bapak ibu guru mendidik kalian, ya, membekali kalian dengan ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu agama, yang dengan itu menjadi jalan bagi kalian untuk meraih kesuksesan. Ya. Nah, cuma permasalahannya bagaimana agar kemudian ilmu itu menjadi barokah, ilmu itu menjadi alat untuk kita bisa meraih kesuksesan, kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Nah, pertama tentu untuk bisa meraih kesuksesan, ya, ada pepatah Arab yang mengatakan man jada wajad, man sobar jabir, man saro ala dabi wasor. Nah, menurut pepatah ini dikatakan siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil, dan siapa yang bersabar maka dia akan bahagia, dan siapa yang menempuh jalannya pasti dia akan sampai pada tujuan. Nah, jadi kalau kita ingin meraih cita-cita setinggi langit, ya, sukses dunia maupun akhirat, maka kita harus menempuh jalannya, ya, kita harus menempuh jalannya. Dan ketika kita menempuh jalan itu, maka kita harus pertama bersungguh-sungguh, ya, dan kedua kita harus bersabar. Jadi ketika kita menghadapi mungkin kesulitan dalam belajar, ya, kepayahan dalam belajar, maka kita kalau bersungguh-sungguh dan bersabar, insya Allah kita akan berhasil, ya. Jadi tidak ada kesuksesan itu tanpa diraih dengan kesabaran dan kesungguhan dan juga kedisiplinan, ya. Nah, oleh sebab itu Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syafi'i pernah memberi nasihat, ya. Siapa anak muda yang dia tidak mau, ya, menghadapi kepayahan di waktu mudanya dalam menuntut ilmu, pasti dia akan menyesal di hari tuanya menjadi orang yang bodoh, ya. Dan bahkan kata Imam Syafi'i, siapa anak muda yang tidak mau bersusah payah menuntut ilmu ketika masa mudanya, maka ucapanlah takbir 4 kali kepadanya sebagai tanda kematian, karena orang itu pasti nantinya tidak akan bisa berguna baik bagi dirinya apalagi bagi orang lain, ya. Nah, jadi dengan kesungguhan, keseriusan, ya, dengan kesabaran, ya, kita tempuh jalannya, maka insya Allah kita akan meraih kesuksesan. Namun ada hal lain yang juga harus diingat, ya, untuk bisa meraih kesuksesan adalah doa dan restu dari orang tua. Nah, orang tua kita di rumah adalah bapak dan ibu kita, sementara orang tua kita di sekolah adalah bapak dan ibu kita, ya. Oleh sebab itu Islam mengajarkan wabil walidaini ihsana, maka berbuat baiklah kepada orang tua, baik orang tua yang ada di rumah maupun orang tua yang ada di sekolah, ya. Orang tua yang ada di rumah adalah bapak dan ibu kita, sementara orang tua kita di sekolah adalah bapak dan ibu kita. Nah, bagaimana cara berbuat baik kepada mereka, ya? Yang pertama, wala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qullahuma qaulan karim, ya. Jangan berkata
jangan membentak mereka, ya. Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang lemah lembut, ya. Jadi kalau kita di rumah, ya, kita jangan sampai ribut, ya, bermasalah dengan orang tua, kita menghardik orang tua, ya. Begitu juga di sekolah, ya. Kalau kita bertemu mereka, maka kita ucapkan salam, lalu kita cium tangannya, ya. Dan kalau mungkin ada perbedaan pendapat, maka ya wajadiku bilati yang hasan, ya, berdiskusilah dengan cara yang hasan, yang baik, ya. Jangan sampai kemudian keluar kata-kata kasar atau kata-kata kotor, ya. Nah, jadi keberkahan ilmu itu karena doa, ya, dan restu para orang tua, termasuk orang tua kita di rumah, bapak ibu, dan termasuk para guru kita. Jadi nggak ada ceritanya. Orang sukses itu adalah orang yang membangkang, baik kepada orang tuanya di rumah maupun pada orang tuanya di sekolah, ya. Karena kalau kemudian kita bermasalah dengan orang tua kita, termasuk dengan guru kita, maka ilmu itu tidak akan berkah, ilmu itu tidak akan menyerap, dan ilmu itu kemudian tidak akan menjadi kebaikan bagi kita, ya. Nah, oleh sebab itu Bapak berharap mudah-mudahan kalian, ya, dengan diterimanya di SMA N4 Kabupaten Tangerang ini menjadi siswa-siswa yang berkarakter positif, ya, bukan hanya sekedar berprestasi secara akademis, tapi juga berakhlak yang baik, ya. Jangan sampai kemudian, ya, menjadi siswa yang bermasalah lalu kemudian, ya, menjesal dalam kehidupan. Mungkin itu saja nasihat Bapak, ya. Mudah-mudahan karakter itu bisa terbentuk dalam diri kita, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.